Lalu nasihat yang ketiga adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah terhadap orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbaik kepada kita. Artinya apa? Artinya ya kita itu sebagai seorang manusia juga harus senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Jangan sampai kita itu menzalimi orang lain. Sebab di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengatakan bahwa apa? Allah itu tidak menzalimi hambanya, tetapi hamba itu sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Artinya apa? Allah itu tidak pernah menyakiti hambanya, tetapi hamba itu sendiri yang menyakiti dirinya. Menyakiti dirinya maksudnya bagaimana? Menyakiti dirinya itu bisa berarti menyakiti orang lain. Ya, kalau kita itu menyakiti orang lain, maka secara tidak sadar kita itu juga menyakiti diri kita. Karena di situ ada hukum kausalitas, ya. In asantum asamu li anfusikum wa in asantum falaha. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, tuh kita juga berbuat baik kepada diri kita. Tapi sebaliknya, ketika kita berbuat kejelekan, berbuat keburukan terhadap orang lain, ya itu akan berimbas kepada kita. Sekalipun bukan orang yang kita sakiti yang membalas keburukan kepada kita, tapi bisa jadi melalui tangan-tangan orang-orang yang Allah gerakkan. Ya, jangan pernah menzalimi orang lain, sebab kamu sendiri itu sebenarnya tidak mau dizalimi oleh orang lain. Maka berbuat baiklah, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita, ya. Dan memang sayogianya seorang manusia ketika berbuat sebuah kebaikan itu dilupakan aja. Kita berbuat kepada orang lain, kita ngasih sedekah kepada orang lain, nggak perlu kita ungkit, nggak perlu kita ingat-ingat. Maka ketika kita melakukan sebuah kebaikan, itu kayak kita itu buang air besar, ya. Rasanya kayak enak, rasanya plong gitu, dan kita udah tidak mengingat lagi prosesnya. Kita ikhlas lillahi ta'ala, ya. Kita mencari keridhaan Allah. Kita niatkan amal yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang menjadi kebutuhan kita, sehingga kita tidak perlu lagi mengingat-ingat kebaikan yang telah kita lakukan. Nah, di sini teman-teman ada satu kisah yang sangat inspiratif, ya, dimana pada saat itu ada dua orang mahasiswa yang dia itu berasal dari orang yang kekurangan. Dia tidak bisa membayar SPP di kampusnya. Nah, dua mahasiswa ini memiliki inisiatif untuk mengundang sebuah pemain biola yang sangat luar biasa, yang sangat inspiratif, yang dia itu selalu laris. Nah, dia berinisiatif untuk mengadakan sebuah konser. Lalu kemudian mahasiswa ini menemui pemain biola tersebut bernama Paderewski. Lalu dia mengatakan kepada Paderewski, apakah panjenengan bersedia membantu kami untuk melunasi SPP kuliah kami, sebab kami ini berasal dari keluarga yang tidak punya, dan bisanya kami ini cuma menjualkan tiket yang tidak seberapa. Lalu kemudian Paderewski mengatakan, saya siap membantu kalian. Dan pada akhirnya apa? Konser digelar, kemudian tiketnya itu terjual habis, hingga pada akhirnya singkat cerita dua mahasiswa ini bisa membayar tunggakan SPP-nya, sehingga dia bisa menyelesaikan kuliahnya. Lalu kemudian beberapa tahun kemudian dua orang mahasiswa ini menjadi orang yang sukses. Satu menjadi seorang perdana menteri di sebuah negara, ya. Dan pada saat itu Paderewski menjadi seorang perdana menteri di Amerika Serikat. Lalu di negaranya Paderewski itu sedang mengalami masa paceklik. Lalu kemudian Paderewski meminta bantuan terhadap perdana menteri yang lain. Dan pada akhirnya apa? Dua mahasiswa tadi itu tidak lupa terhadap jejak kebaikan yang telah Paderewski berikan, hingga pada akhirnya dua mahasiswa tadi itu mengatakan, panjenengan mungkin telah lupa kebaikan yang telah panjenengan berikan kepada kami, tapi pada saat itu kebaikan yang panjenengan berikan itu bisa menjadi sebuah kemudahan bagi kami, hingga pada akhirnya kami itu bisa lulus kuliah dan kami bisa mencapai cita-cita kami, sehingga kami bisa menjadi seorang perdana menteri. Dan bantuan yang kami berikan kepada panjenengan itu sebagai balasan dari kebaikan yang panjenengan berikan, meskipun kebaikan panjenengan itu tidak akan mungkin bisa kami beri. Nah, ini adalah sebuah ketawaduan, sebuah kerendah hatian dari seorang mahasiswa kepada orang yang telah membantunya.
kepada orang yang telah berjasa terhadap hidupnya. Maka teman-teman semua jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu sangat berarti dan sangat bermakna dan juga sangat bermanfaat bagi orang yang kita bantu, bagi orang yang menerima bantuan kita. Dan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain seyogyanya kita lupakan. Kenapa? Karena Allah saja loh ngasih nikmat kepada kita, ya, di saat kita itu penuh dengan dosa, penuh dengan penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan sesuatu hal yang sangat-sangat tidak pantas sebagai seorang hamba, ya. Tetapi karena kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu terus memberikan nikmat yang tanpa batas. Bahkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saking banyaknya nikmat Allah sehingga kita itu tidak bisa menghitung satu persatu. Ini adalah sangat luar biasa, ya, dimana Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dicurahkan kepada hambanya, sekalipun hamba tersebut bermaksiat, sekalipun hamba tersebut penuh dengan dosa, sekalipun hamba tersebut itu ingkar kufur terhadap nikmatnya, tapi kebaikan Allah, kemurahan hati Allah itu tidak pandang bulu. Semuanya Allah beri, semuanya Allah kasih, ya. Jadi kita itu niru sifat Ar-Rahman Rahimnya Gusti Allah, ya. Kita tiru kebaikannya Gusti Allah kepada kita, meskipun kita tidak akan bisa menandingi kebaikan dan kemurahan hati yang Allah berikan kepada kita. Allah itu memberi segala nikmatnya itu kepada kita dan tanpa pandang bulu, dan kita ambil, kita tiru bahwa kita itu ngasih kebaikan itu juga tanpa pandang bulu. Sekalipun kepada orang yang pernah menyakiti kita, ya kita lupakan, kita kasih kebaikannya. Kita tetap berbuat baik kepada orang yang telah menzalimi kita, kepada orang yang sering menyakiti hati kita, kepada orang yang sering menjadikan diri kita itu istighfar. Kenapa? Karena bisa jadi dari kebaikan yang terus kita lakukan itu, lama-lama kita akan menjadi orang yang baik, lama-lama kita itu akan menjadi hamba yang senantiasa dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan cita-cita seorang manusia yang hidup di dunia, ya toh. Enggak cuma sebagai ibadah karo Gusti Allah, tapi ya sebagai orang sing tirakat riyadhah berupa ngampet hati, ngampet sakit hati, ngampet segala sesuatu yang tidak mengenakan, tapi kita itu yakin dan optimis bahwa kebaikan yang kita berikan kepada orang yang kadang orang lain tersebut itu adalah orang yang menyakiti hati kita, ya kita itu ikhlas. Dan yang terakhir adalah wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kerusakan di sini bisa bermakna segala sesuatu yang merugikan orang lain, segala sesuatu yang merugikan alam, ya. Jadi ketika kita menggundul hutan secara besar-besaran dan kita tidak menanam kembali atau reboisasi, ya, penghijauan kembali, maka akan terjadi banjir besar, maka akan terjadi tanah longsor. Dan sebaiknya memang kita itu harus menjaga alam raya ini dengan sebaik-baiknya. Bisa dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, yakni membuang sampah secara disiplin atau tidak membuang sampah secara sembarangan. Sebab ketika sampah itu kita buang secara sembarangan, maka yang terjadi adalah bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan kerusakan ekosistem, bisa menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia. Kemudian pertikaian, perpecahan, ya, tidak menyebarkan hoax, terus kemudian tidak menyebarkan sesuatu hal yang buruk kepada orang lain, fitnah, suudzon, itu termasuk janganlah berbuat kerusakan. Itu termasuk salah satu bentuk kerusakan yang harus kita hindari, baik kerusakan lahiriah maupun batiniah. Melalui surat Al-Qasas ayat 77 ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita untuk senantiasa mencari kehidupan akhirat dengan sungguh-sungguh, menjadikan segala anugerah dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagai jalan menuju kehidupan pulang kita, yakni kehidupan di akhirat. Dan segala anugerah dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, seyogyanya kita gunakan untuk
sesuatu hal yang mendatangkan manfaat, sesuatu hal yang menjadikan orang lain itu bahagia, sesuatu hal yang menjadikan diri kita itu menjadi seseorang yang bermanfaat, plong ketika melakukan sesuatu hal yang baik. Dan itu efeknya, impactnya adalah menjadikan kehidupan kita tidak hanya berkah, tidak hanya bahagia di dunia, namun juga berkah dan juga bahagia hingga di akhirat. Dan yang kedua adalah jangan sampai kita itu melupakan bagian kita di dunia. Sebab kita sebagai manusia, ya, kita itu diciptakan dengan memiliki dua dimensi peran, yakni peran sebagai ibadullah dan juga peran sebagai khalifatullah fil ard yang bertugas untuk memakmurkan bumi. Maka Islam tidak pernah memerintahkan umatnya untuk meninggalkan kehidupan dunia. Justru Islam itu menganjurkan kepada siapa saja agar menjadi orang yang kaya. Maka kemudian wala tansa nasibaka minad dunya di sini diartikan sebagai bagaimana kita bisa mempersembahkan kehidupan ini semaksimal mungkin, bagaimana kita bisa menjalankan visi misi kita sebagai khalifatullah fil ard yang memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baik peran dan sebaik-baik kemanfaatan yang bisa kita berikan, sehingga kita mempersembahkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan ini. Maka letakkan harta, letakkan urusan-urusan duniawi itu jangan di hati, tetapi cukup kita genggam saja di tangan pelan-pelan, dan jangan sampai kita terlalu menggenggam secara erat, ya. Karena ketika sesuatu hal kok telah diletakkan di hati, itu akan sulit untuk dikeluarkan, itu akan sulit untuk tidak melenakan, sehingga apapun kok udah masuk di hati, yo wis angel ngetokke, ya. Maka letakkan saja dunia di tangan, akan sewaktu-waktu kita membukanya, kita memberikan kepada orang yang berhak menerimanya, itu mudah, itu gampang. Lalu kemudian wa'asin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah kepada orang lain tanpa pandang bulu, sekalipun itu kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang tidak berbuat adil terhadap kita, kepada orang yang menzalimi kita, dan kepada orang yang tidak menjaga lisannya terhadap kita, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berbuat baik kepada diri kita. Sekalipun kita itu bermaksiat, sekalipun kita itu penuh dengan dosa, penuh dengan salah, tapi Allah berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita dan tetap memberikan nikmat anugerahnya kepada kita yang tiada batas. Maka sayangnya kita meniru sifat rahmannya Allah, ya, sifat pemurahnya Allah kepada kita semua. Kita jadikan segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita itu untuk untuk kita berikan kepada orang-orang, menghadirkan senyuman kepada orang-orang di sekitar kita, kepada kerabat kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada orang-orang yang terdekat, orang-orang di sekitar kita, sehingga hadirnya kita itu bisa menjadi senyuman bagi mereka. Dan jangan sampai kita melupakan orang yang telah berjasa di kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini, baik kerusakan lahiriah maupun kerusakan yang ditimbulkan dari perilaku, ucapan maupun tindakan kita, ya. Pertikaian, perceraian, kemudian sesuatu yang tidak mengenakan, kemaksiatan yang kita lakukan kepada orang lain, dosa kita yang kita lakukan kepada orang lain, kadang itu akan menimbulkan sebuah kerusakan, sebuah mafsadat yang lebih besar, sebuah madarat yang sayangnya kita hindari, ya. Maka kita sebagai seorang yang beriman dan beramal soleh, sayangnya kita hidup sekali di dunia ini harus mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi khair ummah, ya. Kita menjadi orang yang sebaik-baiknya hamba, sebaik-baiknya ciptaan. Maka kemudian sebaiknya kita itu juga harus balance atau harus seimbang, ya. Karena dikatakan umatan wasaton, umat tengah-tengah, tidak berat sebelah, ya. Artinya kita itu seimbang menjalani kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya, ya, sebagai sarana kita, bekal kita untuk menuju kepada kehidupan abadi di akhirat. Maka melalui surat Al-Qasas ayat 77 ini juga mengajarkan kepada kita bahwasannya jangan sampai kita
meletakkan harta itu di hati kita, tapi kita cukup letakkan harta dan anugerah keduniawian itu berada di tangan kita. Dan juga ayat Al-Qasas ayat 77 itu mengajarkan kepada kita terkait dengan kisahnya Qarun, yang tadinya orang yang cerdas, orang yang berilmu, orang yang beriman, ya ahli kitab Taurat, suaranya indah ketika melantunkan kitab Taurat. Lalu ketika itu Qarun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelimpahan harta, dengan bergelimangan harta. Tetapi apa? Qarun tidak kuat dengan ujian tersebut, sehingga Qarun congkak, sehingga Qarun itu tidak mengakui bahwa segala yang dia miliki itu adalah kepunyaan Allah, itu adalah anugerah Allah, dan dia mengklaim bahwa anugerah yang telah Allah berikan kepada Qarun itu merupakan hasil kerja kerasnya. Dan di situ karena kesombongannya, karena Qarun tidak menjadikan harta itu untuk jalan kebaikan, untuk menolong orang-orang, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun di bumi. Fakhasafna bihi wa bidaril ardh. Maka kemudian kalau kita itu menemukan sesuatu hal yang luar biasa, harta yang berada di tanah, kadang kita menyebutnya sebagai harta karun, ya. Dan ini menjadi refleksi kita biar kita itu ingat kisahnya Qarun gitu. Oh, uang kue nek semugih, uang kue nek merasa dirinya paling hebat, sombong, congkak, angkuh, merasa dirinya paling wah di atas segalanya, sehingga dia tidak mendengar nasihat orang-orang yang peduli terhadap kehidupannya, terhadap masa depannya. Ya wes, dia akan menjadi orang yang celaka, dia akan menjadi orang yang binasa, ya. Karena Gusti Allah kuwi mau gak seneng uang sing sombong, gak seneng uang sing congkak. Maka itu sebabnya kenapa kok iblis itu dikeluarkan dari surga. Sebab bukan berarti dia itu tidak taat kepada Allah, bukan. Justru iblis itu adalah orang yang paling taat kepada Allah. Tetapi karena dia merasa bahwa dirinya itu lebih baik daripada Adam, dan dia tidak mau sujud kepada Adam, ya. Sehingga apa? Dia mengklaim dirinya itu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan Allah dari api, sedang kamu dari tanah. Artinya kan lebih baik api daripada tanah. Dia mengklaim bahwa dirinya itu adalah seorang yang sombong, ya, orang yang mengaku dirinya paling hebat, sehingga Allah itu tidak suka terhadap orang yang membanggakan diri, terhadap orang yang sombong, terhadap orang yang congkak. Sehingga kemudian iblis dikeluarkan Allah SWT dari surga. Dan ini sayangnya menjadi refleksi kita bahwa segala apa yang Allah beri kepada kita, baik itu kenikmatan jabatan, harta, kesehatan, kesempatan, peluang, kekuasaan, dan lain sebagainya, hendaklah kita jadikan segala anugerah dan nikmat Allah tersebut di jalan kebaikan, di jalan untuk memberi dampak dan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga hidup kita tidak hanya bahagia di dunia, namun juga bahagia dan selamat hingga di akhirat. Demikian kajian surat Al-Qasas ayat 77 pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga senantiasa kita ingat kisahnya Qarun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.